Kok apelnya habis? Iya, maaf. Alah. Emangnya kamu kenapa kok makan apel banyak banget? Ya, maaf. Kan apel mengandung banyak kalsium dan kalium yang sangat aku butuhkan saat masa pertumbuhanku. Kok kalsium dan kalium? Kayak pernah denger aja. Kalium bersimbol K yang berasal dari bahasa Latin. Koli yang berarti alkali atau basa. Kalium adalah logam lunak putih keperakan dan merupakan anggota kelompok alkali dari tabel sistem periodik. Kalium berwarna keperakan ketika pertama kali dipotong, tetapi dengan cepat akan teroksidasi sehingga berwarna kusam. Sedangkan kalium bersimbol Ca. Dalam kondisi standar, kalium adalah logam mengkilap keperakan. Kalsium cukup lembut dan yang paling ringan dari logam alkali tanah karena berat jenisnya yang rendah. Meskipun kalsium berwarna perak terang ketika pertama kali dipotong, dengan cepat akan membentuk oksida abu-abu putih di permukaannya bila terkena udara. Bila terkena air, kalsium akan bereaksi dan menghasilkan hidrogen. Oh, jadi begitu. Apel mengandung kalsium dan kalium yang dapat membantu pertumbuhan. Hey you, Hei, mau ngapain? ini mau betulin lampu, filamennya rusak. Oh, Ya, dulu yang oke. Hah, filamen? Filamen apaan? Filamen adalah penghubung arus positif dan negatif pada lampu yang bahannya adalah skandium. Kok kayak unsur pada kimia aja ya? Skandium yang berlambang Sc adalah unsur transisi lunak dan berwarna keperakan yang pertama ditemukan pada mineral langka dari Skandinavia. Permukaan unsur ini akan berubah kekuningan atau merah muda bila terkena udara. Skandium mudah teroksidasi oleh permukaan udara dan mudah terbakar. Unsur ini bereaksi dengan air untuk membentuk gas hidrogen dan akan larut dalam banyak asam. Oh, skandium. Ternyata kamu banyak tahu ya tentang unsur periode keempat. Ya, iya sih, tapi sayangnya cuma sampai skandium. Padahal setelah skandium ada satu logam lagi, yaitu titanium. Contohnya, ini contohnya. Bahan pada besi ini yaitu titanium. Titanium lebih kuat daripada besi, dan titanium lebih ringan daripada besi. Ti. Titanium adalah logam transisi ringan dengan warna putih keperak-perakan yang memiliki karakteristik kuat, berkilau, serta tahan korosi. Titanium murni tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam pekat. Logam ini membentuk lapisan oksida pelindung pasif atau menyebabkan tahan korosi saat terkena udara pada suhu tinggi. Keadaan oksidasi utama adalah 4+, meskipun keadaannya 3+ dan 2+ juga dimungkinkan meskipun kurang stabil. Unsur ini biasanya terbakar di udara ketika dia dipanaskan untuk membentuk TiO2 dan ketika dikombinasikan dengan hidrogen. ini punya aku. Setelah itu, Setelah titanium yaitu vanadium. Hey you, Nih, tawa aja lo bu. Obeng ini berbahan dasar vanadium. Selain vanadium, obeng ini berbahan dasar krom. kok ada dua bahan sekaligus? Logam ini berbahan dasar vanadium. Vanadium bersifat keras dan kuat. Serta pada logam ini dilapisi oleh krom yang dapat membuat logam ini mengkilap dan tahan atas korosi. Makasih yuk. Hey,
Mangan merupakan logam keras yang biasanya digunakan untuk membuat baja ringan. Dan baja ringan itu biasanya digunakan untuk membuat kerangka atap rumah. Selanjutnya, Sayangnya aku hanya hafal sampai mangan doang. Stop. Kalian barusan ngebahas apa? Unsur periode keempat dalam kimia. Unsur periode 4. ya. 4. Ya. Oh, udah sampai apa? Mangan. Yes. Oh, lanjutannya? Aku tak tahu. Oh, nggak tahu. Mau apa jelasin? Enggak. Ya. Apa? Enggak. Iya. Oke lah. Iya, ya. Mau. Iya, mau. Oke, saya jelasin. Di sekolah. Iya. Ayo. Hai. Hey, udah datang aja. Jam berapa nih ya? Jam 7 baru datang. Ingat janjinya ya. Ingat. Awal jam. Itu periode keempat kan? Iya, jelasin dong sekarang. Ya, pertama-tama lihat ke atas dulu. Apa itu? Ada apa aja? Besi. Besinya kenapa? Tergantung. Ya, betul. Ya. Bukan yang itu. Lihat. Enggak. Gak ada suara itu. Nah, lihat. Udah. Besi itu karatan atau dalam bahasa kimianya itu korosi. Apa? Tahu nggak? Apa? Korosi. Korosi. Mau tahu? Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dan nomor atom 26. Merupakan logam deret transisi pertama. Besi ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dalam bumi. Jika besi mengalami oksidasi, maka besi tersebut mengalami korosi, yang mana korosi terjadi karena besi mengalami kontak dengan asam atau oksidator kuat. Oh, besi. Tahu? Udah. Nah, yuk lanjut, ikutin aku. Oke. Kobalt adalah Kobalt atau Co memiliki nomor atom 27. Kobalt termasuk ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang sangat kuat menarik gaya magnetik. Sehingga kobalt yang menjadi salah satu logam ferromagnetik sangat cocok dijadikan kompas. Dan sekalian aja, langsung aja nikel, logam transisi periode 4 bernomor atom 28. Nikel merupakan logam keras, bulat, bisa ditempa, dan berwarna putih keperak-perakan. Nikel juga memiliki sifat tahan karat. Nikel bila dipadukan dengan besi dan krom bisa menghasilkan logam anti karat, yaitu stainless steel, yang biasa diaplikasikan dalam peralatan dapur. Kalian nggak mau kah? enggak. Oke. Tembaga Tidak bereaksi dengan air, namun dia bereaksi dengan oksigen dari udara membentuk lapisan coklat hitam tembaga apa ya namanya? Oh, tembaga oksida. Beda dengan oksidasi pada besi. Lapisan oksida ini kemudian menghentikan korosi berlanjut pada tembaga. Weh masuk weh, buat jam 7. Jam 7. Woi, tungguin kan. Titik. Lagi ngapain? Menurut lo lagi ngapain? Hey Yuti. Hei, Lagi ngapain kalian di sini? menurut lo? Kan aku nanyanya Bayu
kok jawabnya begitu? Hei, hujan, pindah sana yuk. Yuk. Hei, hai, kamu tahu nggak ini apa? Seng. Seng merupakan logam transisi periode keempat golongan kedua B. Seng juga merupakan logam transisi yang paling mudah meleleh karena titik lelehnya cuma 420 derajat Celcius. Tolong ambilin minum dong. Oke. Ini. Iya, Jadi sekarang Tini sudah tahu kan logam transisi periode keempat. ya, iya sih, udah lumayan tahu lah tentang logam transisi periode keempat itu. Bagus, bagus. Kan masih ada satu logam lagi yang bernama gallium. Oh, yang simbolnya Ga. Iya. Coba jelasin dong unsur tersebut. Gallium padat merupakan logam abu-abu kebiruan yang memiliki struktur kristal ortorombik, sedangkan gallium murni memiliki warna keperakan menakjubkan. Gallium pada suhu ruang, tetapi seperti merkuri, cesium, dan rubidium akan mencair bila sedikit dipanaskan. Gallium padat cukup lunak sehingga bisa dipotong dengan pisau. Unsur ini stabil di udara dan air, tetapi bereaksi dan larut dalam asam dan basa. Terus contohnya apa, Din? Apa? Gallium. Rik, aku punya satu pertanyaan untuk kamu. Apa? Unsur apa yang namanya mirip negara? Aduh, unsur apa sih? Germanium. Ting, ting, ting. Germanium yang bersimbol Ge adalah metaloid yang bersifat keras, getas, berkilau, dan berwarna putih abu-abu. Unsur ini memiliki sifat kimia dan fisika mirip silikon. Germanium stabil di udara dan air serta tidak terpengaruh oleh asam dan basa kecuali asam nitrat. Germanium tidak tersedia banyak di alam. Baru nyampe. Iya nih baru nyampe. Ini latih telepon lo pakai video mana mati. Hei bro. Hei cuy. Bentar. Bro, pegangin bro. Bentar, pegangin. Hei cuy. Lu bahas sistem periodik keempat gak ajak-ajak. Bentar bro, sabar. Ya udah ganteng belum? Udah. Sampai mana tuh? Germanium. Oh, ya udah gue lanjutin ya. Yo. Oke. Berarti gue dari arsenik. Oke, mulai serius ya. Up to you. Arsenik memiliki 3 bentuk alotropik, yaitu kuning, hitam, dan abu-abu, dengan bentuk stabil perak abu-abu. Arsenik merupakan anggota kelompok 5A, tabel periodik yang mudah bersenyawa dengan unsur lainnya. Bentuk non-logam arsenik kurang reaktif, tetapi akan larut ketika dipanaskan dengan asam dan basa kuat. Duh, panas banget loh. Gue jadi dibayar gak? Udah, lu ribet sih, diem gih. Aduh. Oke teman-teman, selanjutnya ada selenium dengan nomor atom 34.
Selenium adalah huruf kimia non-logam dan merupakan anggota kelompok 16 pada kelompok tabel periodik keempat. Aktivitas kimia dan sifat fisika selenium menyerupai sulfur dan tellurium. Unsur ini terdapat dalam sejumlah bentuk alotropik, dengan yang paling populer adalah bubuk merah amorf, bentuk kristal merah, dan bentuk kristal abu-abu metalik yang disebut selenium. Bentuk terakhir ini menghantarkan listrik lebih baik dalam cahaya daripada dalam gelap. Selenium terbakar di udara dan tidak bereaksi dengan air, tetapi larut dalam asam nitrat pekat dan basa kuat. Oh. Dan selanjutnya ada brom dengan nomor atom 35. Pada suhu ruangan, brom atau bromin berwujud cairan merah kecoklatan. Dalam bentuk gas, brom berwarna sama merah kecoklatan dengan bau ofensif dan menyesakan mirip bau klorin. Mudah menguap pada suhu dan tekanan standar. Brom kurang aktif dibandingkan klorin dan fluorin, tetapi lebih aktif daripada yodium. Brom adalah elemen alami yang dapat ditemukan dalam banyak bahan anorganik. Udah belum nih? Udah, lu nggak bisa diajak kompromi sih, udah. Ini sini. Oke cuy, berhubung tadi yang gue suruh pegang kamera nggak bersahabat, jadi gue pegang sendiri aja. Turunnya gimana tuh? Nggak terjun tadi gue. Itu ada tangga tuh. Oke, selanjutnya ada bentar. Kamu baca teks ya? Enggak, ini emang susah aja, jadi ya gitu, ya udah terlanjur ketahuan ini, gue baca sekalian aja. Lemah. Krypton dengan nomor atom 36. Krypton terdapat di udara dengan konsentrasi sekitar 1 ppm. Gas ini ditandai dengan spektrum garis-garis cerah hijau dan oranye. Dalam kondisi normal, krypton merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, dan berharga cukup mahal. Krypton pada wujud zat kristal putih dengan struktur kubus seperti aduh. Maaf tadi ada kejanggalan sedikit. Oke, lanjut, tadi sampai mana ya? Krypton padat berwujud zat kristal putih dengan struktur kubus seperti pada umumnya gas mulia lainnya. Senyawa krypton umumnya tidak stabil kecuali diisolasi dalam matriks pada suhu sangat rendah. Krypton mungkin merupakan salah satu gas paling langka di atmosfer. Terdapat total lebih dari 15 miliar gas ini di atmosfer dengan sekitar 8 ton per tahun diekstrak melalui udara cair. Oke, itu tadi pemaparan dari gue. Bentar. Bro, pegangin bro, bentar. Lu diem. Oke, itu dari pemaparan gue yang sedikit gue tahu. Lu buat teman-teman lain kali kalau bahas sistem periode ajak-ajak gue, jangan lupa, kalau enggak ulangan enggak gue contekin lo. Oke, sekian dari gue, terima kasih, see you, bye bye. Matiin bro.